tempat kerja? Atau pernah kalian duduk sambil menatap keluar jendela sambil memikirkan masa depan kalian yang nggak pasti? Mungkin dong ada yang salah dengan diri kalian, tapi yang salah cara kalian berpikir, dan video ini akan membuat kalian merubah cara kalian berpikir. So, stick it down. Hai semua, perkenalkan nama gua Ujar Samanea, dan gua adalah seorang blogger yang menulis konten mengenai perkembangan diri. Kalian bisa baca-baca linknya di komen description. Jika kalian masih memiliki mindset yang negatif, jawabannya udah jelas. Kalian belum subscribe channel gua. Just joking bro, tapi di subscribe ya. Back to our topic. Gua ingin membuka dengan sebuah cerita tentang seekor gajah. Ketika gajah ini masih kecil bro, kakinya itu diikat dengan tali tipis dan membuat gajah tersebut nggak bisa pergi kemana-mana. Dan ketika gajah ini sudah tumbuh besar, dia masih nggak mampu melepaskan talinya karena dia masih mempercayai bahwa dia tidak akan pernah bisa melepaskan dirinya dari tali yang sangat-sangat tipis. Hal ini serupa dengan pikiran negatif. Mindset untuk menghilangkan pikiran negatif yang pertama adalah meyakini bahwa hal di hidup ini berubah. Keadaan 3 tahun yang lalu itu nggak sama dengan keadaan sekarang. Masih ada yang berubah, entah itu lingkungan kita, penampilan kita, ataupun diri kita. Dan jika kalian yang percaya ada hal yang berubah dari diri kalian, berarti hal itu sama seperti cerita gajah yang tadi. Apa yang kalian lihat tentang kalian itu jauh lebih penting dibanding dengan sama orang lain lihat terhadap diri kalian. Gue ingin berbagi kutipan filosofis dari Rumi. Dia bilang, when you let go of who you are, you become who you might be. Gue memaknai seperti ini bro. Ketika kita tidak lagi membatasi cara kita melihat diri sendiri, maka versi diri kita yang baru akan muncul dan menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. Dan melepaskan identitas lama kalian mungkin sebagai seorang pemalu, dan kalian mulai mengambil tindakan yang kecil untuk berbicara di depan kelas, atau hanya sekedar menyampaikan pendapat kalian saat meeting. Dan bila hal ini kalian terus lakukan terus-menerus seiring berjalannya waktu, gue jamin lu akan mentransformasi diri kalian menjadi versi yang jauh lebih baik. Kenapa? Karena cara lo melihat diri lo sendiri itu nggak sama seperti diri lo beberapa tahun yang lalu. Dan kebiasaan yang kedua adalah jangan mengharapkan validasi dari orang. Gue teringat kutipan dari tokoh Stoik Marcus Aurelius, yang mana ia bilang cara kita berpikir itu selalu membuat dunia terkejut. Kita mengatakan kalau kita mencintai diri sendiri, tapi kenyataannya pendapat orang lain itu lebih kita dengar dibanding pendapat diri kita. Lu ngerasa ketika lu lagi suka-sukanya pakai sepatu baru, tapi karena komentar teman lu yang negatif, lu jadi mempertimbangkan memakai sepatu baru kembali. Lu yang lagi senang-senangnya mencoba usaha, tapi gara-gara pendapat buruk temen lu yang gak pernah punya usaha, lu jadi ragu sama apa yang lu lakukan. Kalau lu mengharapkan validasi orang lain, percaya bro, itu salah satu penyebab pikiran negatif yang muncul. Coba aja bro, lu bayangin, mungkin gak lo yakin sama diri lo kalau semua keputusan yang lo ambil itu dipengaruhi sama pendapat orang lain? Mungkin nggak? Coba kasih komentar kalian tentang hal ini. Gue mau mengatakan pendapat orang lain yang nggak perlu dengar. Yang gue maksud ini hidup yang jalanin lo, yang rasain lo, yang buat bahagia lo, bukan orang lain bro. Orang lain itu nggak bakal bertanggung jawab sama kebahagiaan lo, sama akan halnya dirimu nggak bertanggung jawab untuk kebahagiaan orang lain. Jadi kalau lu dengerin omongan orang terus menerus, minta fokus terus menerus, ngarepin perhatian dari orang, percaya bro, selamanya lu akan terpenjara sama pikiran lu sendiri. Sama akan halnya kutipan dari Lao Tzu yang mengatakan, care about what other people think and you will answer with opinions. Jika lo terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang diri lo, selamanya lo akan menjadi tawanan mereka. Kebiasaan ketiga adalah menulis pikiran negatif yang muncul. Berdasarkan penelitian yang dipublish oleh NCBI atau National Center for Biotechnology Information, menyatakan menulis pikiran-pikiran yang sulit dikendalikan itu dapat membantu tidur lebih nyenyak dan meningkatkan. Studi lain juga menunjukkan bahwa ketika kita sedang stres dan mencoba mengekspresikan dengan menulis di atas kertas, hal itu dapat mengurangi tingkat kecemasan dan kesedihan di dalam diri. Kadang-kadang kita nggak sepenuhnya memahami apa yang ada dalam pikiran kita sampai kita mencoba mengeluarkannya dan menuliskannya di lembar kertas. Ritual menulis pikiran negatif yang ada dalam kepala kita itu dapat membantu kita melihat apakah pikiran-pikiran ini itu benar-benar berdasarkan atau hanya asumsi semata. Gue yakin kalian menonton channel ini mencari perubahan di dalam diri, ingin menjadi lebih baik, ingin lebih mengenal diri sama diri sendiri. Nah, jika kalian sering berpikir negatif, gue di sini ingin mengajak kalian untuk mencoba menuliskannya di lembaran kertas dan merenungkan apakah pikiran-pikiran tersebut benar adanya.
Begitu kalian menuliskan pikiran-pikiran kalian, kalian bisa mendapatkan sudut pandang yang lebih jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kalian. Yang keempat adalah lakukan aktivitas yang membuat kalian senang. Pikiran negatif itu sering muncul ketika kita nggak memiliki aktivitas yang menyenangkan atau merasa kehidupan kita monoton. Gue nggak bermaksud mengatakan bahwa kalian harus berhenti dari pekerjaan yang mungkin pekerjaan itu membosankan. Tapi yang gue maksud adalah cari aktivitas yang sederhana yang bisa membuat lo senang. Misal, kalau gue adalah membaca, menulis, membuat konten di YouTube, menulis digital marketing, dan masih banyak lagi. Pertanyaannya bro, apa aktivitas yang membuat kalian senang? Jika kalian belum tahu dengan itu, jangan khawatir, karena di channel ini gue selalu memberikan solusi meskipun nggak semuanya benar, dan gue yakin ini akan berhasil. Gue teringat dari kutipan dari salah satu blogger favorit gue, Thomas Ampong. Dia mengatakan, life is an experiment in progress and your legs stage. Maksudnya, hidup ini seperti sebuah eksperimen yang terus berjalan, dan kita layaknya ilmuwan yang terus bereksperimen. Jadi, jika kalian ingin tahu aktivitas yang membuat diri kalian senang dan membuat diri kalian lebih hidup, kalian harus lebih bereksperimen dengan mencoba berbagai hal yang belum pernah kalian lakukan sebelumnya. Dengan cara ini, kalian akan menemukan hal-hal yang benar-benar membuat diri kalian suka dan membuat kalian mempunyai banyak waktu untuk terus memikirkan hal-hal negatif di hidup kalian. So, mari bereksperimen dan temukan kebahagiaan pada aktivitas yang mungkin belum pernah kalian coba sebelumnya. Kebiasaan kelima adalah menghindari membaca berita dan memeriksa HP setelah bangun tidur. Penelitian menunjukkan bahwa membaca berita selama 3 menit di pagi hari itu dapat memiliki pengaruh negatif sepanjang hari, dan memeriksa HP setelah bangun pagi itu dapat mengganggu pikiran kita, bahkan dapat memicu stres bila informasi yang kita baca informasi negatif. Bisa dibayangkan hanya karena kebiasaan kecil seperti tadi itu dapat memicu stres kita sepanjang hari. Tentu aja bro, di sini gue bukan melarang lo untuk nggak boleh memeriksa HP di pagi hari, namun yang gue maksud di sini adalah menghindari memeriksa HP setelah bangun tidur, karena hal itu dapat mempengaruhi suasana hati dan pikiran kita. Sebagai gantinya, mungkin kita bisa mengubah kebiasaan di pagi hari dengan cara yang lebih positif, seperti meditasi, berolahraga, atau membaca artikel-artikel yang lain. Seperti yang dikatakan oleh Janelle Herler, pagi adalah waktu yang paling penting, karena kalau kalian menghabiskan waktu di pagi hari itu akan menentukan sisa hari kalian berjalan seperti apa. So, jika kalian ingin menghilangkan pikiran negatif dan memulai hari dengan suasana hati yang baik, stop mengecek HP di pagi hari. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video gue kali ini, dan jika kalian merasa ini video ini bagus, jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Gue harap 5 tips ini dapat menghilangkan pikiran negatif di hidup kalian. So, thank you so much again. Gue Ujar Semania. Selamat jumpa.